Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari KKN Desa Batursari, Kecamatan Talun. Di sini kami akan memaparkan hasil program kerja yang telah kami laksanakan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Himatul Aliyah, yang kedua ada Devi Mafruroh, yang ketiga ada Nanda Ayu, yang keempat ada Rima Widianti, yang kelima ada Vinka Aurelia, yang keenam ada Wahyu Subeki, dan yang terakhir ada Yara Afif Al-Fatih. Kemudian yang pertama ada program kerja kelompok 1, yaitu kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja. Penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja adalah kegiatan dengan memaparkan materi mengenai suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Yang pertama yaitu ada persiapan. Memberikan pengumuman kepada remaja Desa Batursari bahwa mahasiswa KKN akan mengadakan kegiatan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Yang kedua yaitu meminta izin kepada Pak RT bahwa posko KKN akan digunakan sebagai tempat kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja. Dan yang terakhir yaitu membuat materi terkait dengan kesehatan reproduksi remaja yang akan disampaikan ketika penyuluhan berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan. Bentuk kegiatan memberikan penyuluhan kepada remaja terkait kesehatan reproduksi meliputi suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Tujuan penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di kalangan remaja mengenai kesehatan reproduksinya. Kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 6 Februari 2022 pada pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Bertempatan di posko KKN lokasi Duku Jambangan Deso. Peserta kegiatan yang mengikuti penyuluhan ini adalah remaja laki-laki dan perempuan Desa Batursari. Kemudian yang ketiga yaitu hasil kegiatan. Hasil dari kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja adalah pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi meningkat pada akhir dari penyuluhan ini. Sebelum diberikan penyuluhan, pengetahuan siswa tentang alat dan kesehatan reproduksi masih berkurang. Melalui diskusi dan beberapa pertanyaan, akhirnya para siswa menjadi lebih paham mengenai kesehatan reproduksi. Pertanyaan yang diajukan mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, mengatasi masalah masturbasi, gangguan menstruasi, maupun ketertarikan pada lawan jenis. Kemudian yang keempat adalah kendala. Pada kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi ini, remaja yang hadir dalam acara tersebut hanya 14 orang saja, dan remaja yang hadir dalam acara penyuluhan tidak tepat waktu karena hujan di Desa Batursari. Kemudian yang kelima adalah tindak lanjut. Dengan adanya kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja ini, diharapkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi meningkat. Nah, ini adalah dokumentasi saat kegiatan penyuluhan reproduksi pada remaja. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pembagian makanan tambahan posyandu. Pemberian makanan tambahan atau PMT adalah kegiatan pembagian makanan kepada balita dan ibu hamil dalam bentuk makanan tambahan yang aman dan berkualitas beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Makanan tambahan yang diberi pada posyandu balita dan ibu hamil yaitu puding kacang hijau dan buah pepaya. Yang pertama yaitu persiapan pembuatan makanan tambahan posyandu yaitu puding kacang hijau dan buah pepaya. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Bentuk kegiatan. Kegiatan ini diawali dengan posyandu balita dan ibu hamil yaitu penimbangan berat badan,
tinggi badan, dan pemberian vitamin pada balita serta pengecekan tekanan darah pada ibu hamil dan pemeriksaan kandungan pada ibu hamil, dan dilanjutkan dengan pembagian makanan tambahan posyandu, puding kacang hijau, dan buah pepaya. Posyandu balita dan ibu hamil dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Jumat, yaitu tanggal 7, 8, dan 11 Februari 2022 jam 7 sampai dengan jam 11. Jumlah dari balita dan ibu hamil yang mengikuti posyandu pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 di Duku Jambangan Larangan yaitu ibu hamil 4, balita 25. Jumlah balita dan ibu hamil yang mengikuti posyandu pada hari Selasa 8 Februari 2022 di Duku Jambangan Pucang yaitu ibu hamil 2, balita 10. Jumlah balita dan ibu hamil yang mengikuti posyandu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 di Duku Jambangan Deso yaitu ibu hamil 1, balita 5. Biaya yang digunakan dalam pembagian makanan tambahan posyandu yaitu 100.000. Biaya tersebut digunakan untuk pemberian makanan tambahan untuk posyandu. Kemudian yang ketiga yaitu hasil kegiatan. Hasil dari kegiatan pembagian makanan tambahan atau PMT adalah kebutuhan gizi anak balita dan ibu hamil bisa terpenuhi sehingga angka stunting bisa ditekan dan balita yang ada di Duku Jambangan Larangan, Jambangan Pucang, dan Jambangan Deso bisa sehat dan normal serta dapat meningkatkan kesadaran pentingnya gizi dan balita, ibu hamil dan menjadi motivasi bagi para ibu untuk membawa balitanya ke posyandu serta memberikan tambahan pengetahuan untuk para ibu yang memiliki balita yaitu makanan yang baik dan bergizi. Kemudian yang keempat yaitu kendala. Kendala yang dihadapi tim mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dalam pembuatan puding kacang hijau yaitu pembuatan puding kacang hijau dengan tekstur yang lembut sulit didapatkan pada sekali percobaan. Banyaknya percobaan yang dilakukan menghabiskan banyak bahan dan akses untuk membeli bahan tersebut cukup jauh. Yang terakhir yaitu ada tindak lanjut. Dengan pembuatan puding kacang hijau diharapkan ibu-ibu yang mempunyai balita dapat mengetahui bahwa kacang hijau dapat dijadikan puding dan baik bergizi untuk balita. Nah, ini adalah dokumentasi pada saat proses penyuluhan tambahan pangan pada posyandu. Kemudian ya, penyuluhan hidup bersih dan sehat. 1. Persiapan. Persiapan yang dilakukan sebelum penyuluhan ada 2 tahap persiapan, yaitu observasi dan sekolah dan penetapan tanggal pelaksanaan biaya yang dimulai adalah penyuluhan hidup sehat yaitu sebesar 50.000. Biaya tersebut digunakan untuk pembiayaan selain itu kegiatan ini juga didukung oleh teman-teman sekelompok yang membantu perencanaan kegiatan. 2. Pelaksanaan. Penyuluhan hidup sehat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 di SDN Batu Sari 01 dan 4 Februari 2022 di SDN Batu Sari 03 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Penyuluhan di SDN Batu Sari diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6 dengan jumlah 60 anak, sedangkan di SDN Batu Sari 03 diikuti oleh siswa kelas 3 dan 4 yang berjumlah sekitar 30 anak. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi menggunakan slide yang ditunjukkan melalui laptop untuk membantu penyampaian materi dalam kegiatan. 3. Hasil kegiatan. Hasil yang terlihat adalah anak-anak mulai memahami dan mengetahui pentingnya perilaku hidup sehat dan kesehatan yang mereka seperti menjaga kebersihan tubuh, menjaga lingkungan sekitar baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah dalam kehidupan sehari-hari serta dalam jalan sehat.
Anak-anak juga terlihat antusias memperhatikan materi yang dipaparkan, ikut bernyanyi bersama dan mensimulasikannya. 4. Kendala. Kendala yang dialami selama penyuluhan di SDN O1 makanan di SDN O1 yaitu karena jumlah anak yang terlalu banyak maka menyebabkan tidak kondusifnya melaksanakan kegiatan saat berlangsung. 5. Tindak lanjut. Diharapkan anak-anak yang telah mengikuti penyuluhan dan simulasi dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dokumentasinya. Lanjut. 4. Pembimbingan belajar Jambal Studi Lab. Bimbingan belajar merupakan kegiatan yang memberikan bimbingan baik anak-anak sekolah baik dalam membantu mengerjakan tugas sekolah, memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam belajar serta memaksimalkan belajar anak. 1. Persiapan. A. Memberikan pengumuman kepada anak-anak di SD Dukuh Jambalan bahwa mahasiswa akan mengadakan bimbingan belajar. B. Meminta izin kepada ketua RT O1 bahwa posko akan digunakan sebagai tempat bimbingan belajar. 2. Pelaksanaan. Bentuk kegiatan memberikan bimbingan kepada siswa dalam mengerjakan tugas sekolah serta belajar bersama. Selain itu, memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih semangat belajar. Dengan adanya ini, siswa dapat memaksimalkan belajar di luar jam sekolah. Bimbingan belajar dilaksanakan tiga kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Setiap pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di posko KKN lokasi Dusun Jambalan Desa Batu Sari. Peserta kegiatan yang mengikuti bimbingan belajar adalah siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6. 3. Hasil kegiatan. Hasil yang terlihat adalah anak-anak SD di Dukuh Jambalan yang rutin mengikuti kegiatan bimbingan belajar lebih rajin belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Anak-anak juga mulai lebih mandiri pada saat mengerjakan tugas. 4. Kendala. Pelaksanaan bimbingan belajar berjalan dengan lancar, tetapi ada beberapa kendala yang didapatkan selama pelaksanaan bimbingan belajar, yaitu yang peserta yang dapat kadang banyak atau sedikit karena cuaca yang ada hujan deras sehingga mahasiswa bimbingan yang datang hanya beberapa anak saja. Ada siswa yang ramai sehingga mengganggu konsentrasi siswa yang lainnya. 5. Tindakan lanjut. Diharapkan setelah tidak adanya mahasiswa KKN, adik-adik masih tetap semangat dan rajin belajar untuk meraih cita-cita. Ini dokumentasinya. Lanjut. 5. Pelatihan IT. 1. Persiapan meminta perizinan kepada kepala SDN O1 dan memberikan pemberitahuan terkait pelaksanaan pelatihan IT kepada siswa-siswa SDN O1 Batu Sari. 2. Pelaksanaan bentuk kegiatan. Kegiatan ini diawali dengan pengenalan laptop secara dasar, yakni cara menghidupkan dan mematikan serta pengenalan fungsi keyboard dan mouse. Setelah itu peserta pelatihan dikenalkan dengan aplikasi Microsoft Word dan fungsi-fungsinya secara sederhana. Pelatihan dilaksanakan dengan mengajari satu persatu
peserta pelatihan sehingga penjelasan dan pengajaran dapat dilakukan secara detail dan jelas. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Rabu 2 Februari 2022 jam 9 sampai jam 10 di SDN 0141. Mahasiswa KKN mempersiapkan pelatihan yaitu laptop. Kegiatan dimulai dengan membagi peserta sesuai kelas masing-masing dan di tiap kelasnya peserta dibagi sesuai dengan laptop yang tersedia. Pelatihan didampingi oleh mahasiswa KKN sebagai tutor. Pelatihan NNI dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 jam 9 sampai jam 10. SDN 0141 mahasiswa KKN mempersiapkan media pelatihan yaitu kegiatan dimulai dengan membagi peserta sesuai kelas masing-masing dan di tiap kelasnya peserta dibagi sesuai dengan laptop yang tersedia. Pelatihan didampingi oleh mahasiswa KKN sebagai tutor. Inilah hasil kegiatan. Hasil dari kegiatan pelatihan IT adalah tersampaikannya pengetahuan mengenai penggunaan teknologi komputer kepada pelajar SDN 0341 sehingga dapat menambah pengetahuan pelajar terhadap penggunaan teknologi komputer dan menjadikan pelajar termotivasi dalam terus mempelajari penggunaan teknologi komputer. 4. Kendala yang didapat selama pelatihan yakni kurangnya jumlah latihan yang tersedia sehingga peserta harus berdiri dalam menggunakannya. Keadaan kelas menjadi tidak kondusif ketika peserta sedang menunggu giliran untuk mendapatkan pelatihan. 5. Tindak lanjut. Bila adanya pelatihan IT di SDN 0141 diharapkan dapat memberi motivasi kepada pelajar SDN 0141 untuk terus belajar menggunakan komputer. Ini dokumentasinya. Yang selanjutnya yaitu ada pendampingan TPQ. Yang pertama yaitu persiapan sebelum melaksanakan kegiatan mengajar mengaji. Langkah awal yang dilakukan tim KKN mahasiswa UMPP di Dukuh Jambangan yaitu meminta perizinan dari pihak TPQ. Perizinan diberikan oleh kepala madrasah. Setelah itu dilaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu observasi. Setelah proses perizinan dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama yaitu dilakukan di TPQ Miftahul Atfal dan di TPQ tulisannya kabur orang kena. Yang selanjutnya yaitu ada pendampingan TPQ. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum melaksanakan kegiatan mengajar mengaji, langkah awal yang dilakukan tim KKN mahasiswa UMPP di Dukuh Jambangan yaitu meminta perizinan dari pihak TPQ. Perizinan diberikan oleh kepala madrasah. Setelah itu dilaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu observasi. Setelah proses perizinan dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama yaitu dilaksanakan di TPQ Miftahul Jannah pada hari Selasa 18 Januari 2022 dan observasi tahap 2 dilakukan di TPQ Miftahul Atfal pada hari Selasa 25 Januari 2022. Kegiatan observasi tersebut dihadiri oleh sebagian mahasiswa yang sudah ditugasi sesuai dengan tugasnya. Pendampingan TPQ. Pelaksanaan yaitu di kegiatan mengajar TPQ dilakukan oleh mahasiswa KKN setiap hari Selasa sampai Kamis di TPQ Miftahul Jannah dan hari Sabtu sampai Senin di TPQ Miftahul Atfal. Mahasiswa KKN yang mengajar di TPQ Miftahul Jannah berjumlah 3 mahasiswa, sedangkan di TPQ Miftahul Atfal berjumlah 4 mahasiswa. Hal ini sesuaikan dengan jumlah tenaga pendidik di masing-masing TPQ. Kegiatan pengajaran diawali dengan kegiatan pembuka yaitu salam, doa, kemudian kegiatan inti.
tes jilid dengan sistem maju satu persatu, kemudian kegiatan penutup. Hasil kegiatan pendampingan TPQ yaitu santriwan-santriwati dapat belajar tilawatil Quran dengan baik, mulai dari tahsin, tartil, dan tilawah. Santriwan-santriwati sangat berpotensi dalam membaca Al-Quran. Pada pelatihan azan, para santriwan sangat berantusias dan mengikutinya dengan baik. Kendala dari pendampingan TPQ ini yaitu dalam kegiatan mengajar TPQ tentunya terdapat kendala yang dialami. Kendala tersebut yaitu yang pertama, santri yang rata-rata dalam usia bermain membuat tim mahasiswa KKN kesulitan dalam mengkondisikan kelas. Yang kedua yaitu kondisi kelas yang bersekat-sekat dengan menggunakan papan kayu membuat kebisingan yang tidak dapat terhindarkan. Yang ketiga yaitu pada saat hujan, akses jalan menuju TPQ Miftahul Jannah cukup sulit. Tindak lanjut dari pendampingan TPQ yaitu dengan adanya partisipasi mahasiswa KKN UMPP dalam kegiatan mengajar TPQ di Dukuh Jambangan Desa Batursari diharapkan dapat memberi motivasi kepada para santri untuk terus belajar mengaji. Selain itu diharapkan para partisipasi mahasiswa KKN dapat mengatasi kurangnya tenaga pendidik dan dapat segera diatasi pihak TPQ untuk mencari tenaga pendidik tambahan setelah mahasiswa. Nah, ini merupakan dokumentasi dari proses pendampingan TPQ yang dilakukan di TPQ Miftahul Jannah dan di TPQ Miftahul Atfal. Selanjutnya yaitu kreasi kuliner getuk pisang. Yang pertama yaitu persiapan dan pelaksanaan. Sebelum melaksanakan pelatihan pembuatan getuk pisang, langkah pertama yang dilakukan tim mahasiswa KKN UMPP yaitu melakukan percobaan pengolahan getuk pisang. Percobaan pengolahan getuk pisang tidak hanya dilakukan sekali, namun beberapa kali percobaan sehingga menghasilkan tekstur getuk pisang yang kenyal dan empuk dan juga cita rasa yang sesuai. Langkah selanjutnya, setelah menemukan takaran bahan dan cara pengolahan yang sesuai yaitu melaksanakan pelatihan pembuatan getuk pisang bersama dengan ibu-ibu jamaah tahlil Dukuh Batursari yang dilaksanakan pada jam 13.00 hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 di rumah Ibu Fatonah. Kendala dari kreasi kuliner getuk pisang yang dihadapi tim mahasiswa KKN UMPP dalam pembuatan getuk yaitu yang pertama, pembuatan getuk pisang dengan tekstur yang kenyal dan empuk sulit didapatkan pada sekali percobaan. Yang kedua, banyaknya percobaan yang dilakukan menghabiskan banyak bahan dan akses untuk membeli bahan tersebut cukup jauh. Dan yang terakhir yaitu banyaknya percobaan yang dilakukan menghabiskan tidak sedikit biaya. Hasil kegiatan dari kreasi kuliner getuk pisang yaitu pisang yang digunakan dengan bahan dasar pisang jenis Raja Nangka sehingga memiliki cita rasa yang khas. Selain itu juga dibungkus dengan daun pisang sehingga menghasilkan aroma yang khas dan getuk pisang cuma bisa bertahan selama 2 hari pada kondisi normal. Dengan pembuatan getuk pisang ini dapat memberikan inovasi bagi masyarakat Dukuh Jambangan Desa bahwa pisang jenis Raja Nangka dapat diolah menjadi makanan getuk pisang. Tindak lanjut dari kreasi kuliner getuk pisang yaitu dengan pembuatan kreasi getuk pisang diharapkan ibu-ibu warga Dukuh Jambangan Desa dapat mengembangkan kreativitasnya dan dapat menjadikan getuk pisang sebagai peluang wirausaha yang dapat meningkatkan perekonomian warga Dukuh Jambangan Desa. Nah, ini merupakan dokumentasi dari proses pembuatan getuk pisang dan pembagiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada proker perluasan pemasaran ceting bambu melalui online. Untuk persiapannya, meminta permohonan izin kepada Ketua RT Dukuh Jambangan Desa Batursari dan memberikan pemberitahuan terkait pelaksanaan pelatihan pemasaran ceting bambu kepada masyarakat Dukuh Jambangan Desa Batursari serta mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat Dukuh Jambangan terkait pemasaran online. Untuk pelaksanaan kegiatan perluasan pemasaran ceting bambu melalui online ini dilaksanakan dengan memberikan materi terkait pemasaran online kepada masyarakat Dukuh Jambangan seperti pengertian pemasaran online dan berbagai macam strategi pemasaran online
dan dilanjutkan dengan pelatihan pemasaran online kepada masyarakat Duku Jambangan dengan mengajarkan penjualan ceting bambu secara online melalui salah satu marketplace e-komersial. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 2 sampai selesai dan diikuti oleh masyarakat Duku Jambangan Desa Batursari. Untuk hasil kegiatannya, hasil dari kegiatan perluasan pemasaran ceting bambu melalui online ini adalah tersampaikannya pengetahuan mengenai pemasaran online kepada masyarakat Duku Jambangan Desa Batursari, sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai pemasaran online dan cara mengaplikasikannya, serta dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan dan memperluas UMKM ceting bambu ini. Nah, untuk kendalanya, terbatasnya media penyampaian materi pemasaran online kepada masyarakat sehingga materi yang disampaikan kurang detail dan jelas. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai teknologi pada masyarakat Duku Jambangan menjadikan hambatan dalam memasarkan produk secara online. Untuk tindak lanjutnya, dengan adanya pelatihan pemasaran online dan perluasan pemasaran online ceting bambu ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan pemasaran online dan dapat meningkatkan UMKM melalui pemasaran online ceting bambu. Nah, ini dokumentasinya dari proker perluasan pemasaran ceting bambu secara online. Untuk selanjutnya yaitu program kerja pengadaan tempat sampah. Untuk persiapannya, mempersiapkan alat pengadaan tempat sampah seperti ember, cat, kuas. Kemudian tempat sampah yang kami buat itu ada 10 biji, kemudian dibagikan di Desa Batursari. Untuk pelaksanaannya, bentuk kegiatan ini diawali dengan membeli tong sampah, cat, kuas, dan pilok, kemudian dibagikan di instansi pendidikan dan Balai Desa Batursari. Kemudian untuk hasil kegiatannya, dari kegiatan ini adalah pengadaan tong sampah kepada instansi pendidikan Kabupaten Talun, Kecamatan Talun, untuk membantu mengatasi dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Untuk kendala yang didapatkan adalah pengerjaan tong sampah, yaitu cuaca yang kurang mendukung sehingga menyebabkan proses pengecatan menjadi terhambat dan sedikit lama. Untuk tindak lanjutnya, penyediaan tempat sampah ini bisa dimanfaatkan instalasi pendidikan dan balai desa untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak ada sampah yang berserakan dan menjadikan lingkungan bersih. Kegiatan seperti ini harus dilestarikan dan bisa menjadi contoh bagi instalasi sekolah. Nah, ini untuk dokumentasi pembuatan tong sampah dan pembagian serta penyerahan di Balai Desa Batursari. Selanjutnya yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang pertama ada persiapan. Persiapan yaitu memberikan pemberitahuan terkait pelaksanaan kegiatan kerja bakti kepada Ketua RT 03 dan RW 02 Duku Jambangan Kabupaten Talun, Kecamatan Talun. Yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2002. Kerja bakti ini dilaksanakan pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 pagi. Melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama masyarakat Duku Jambangan Batursari. Kerja bakti tersebut bertempat di RT 03 RW 02 Duku Jambangan Batursari Kabupaten Talun. Nah, yang selanjutnya bentuk kegiatan. Kegiatan seperti ini
diikuti oleh seluruh masyarakat baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Mereka bergotong royong ikut andil dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Selain dari masyarakat, mahasiswa kuliah kerja nyata juga turut serta dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Khususnya mahasiswa kuliah kerja nyata dari posko yang bertempat di RT 03 RW 02. Mereka bergerak untuk ikut serta dalam kegiatan kerja bakti yang diwakili oleh setiap kepala keluarga dan dibantu juga oleh mahasiswa KKN dengan berjumlahkan 7 orang. Selanjutnya, setelah bersih desa dilaksanakan, kami sekelompok menyiapkan makanan ringan, snack, teh hangat, dan rokok. Dari masyarakat Dukuh Jambangan Desa, kita dapat melihat solidaritas yang masih sangat terjaga di saat masyarakat kota cenderung bersikap dan berperilaku individualis. Kedepannya diharapkan kegiatan seperti ini harus dilestarikan dan bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain. Yang selanjutnya ada hasil kegiatan. Hasil dari kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan adalah masyarakat RT 03 RW 02 di Dukuh Jambangan, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan kerja bakti di Desa Jambangan Kabupaten Pekalongan ini khususnya kerja bakti masih sering dilaksanakan meskipun dalam pelaksanaannya belum rutin. Tiap minggu atau tiap bulan kegiatan kerja bakti seperti ini dilaksanakan ketika rumput sudah tebal atau ketika menyambut hari-hari besar seperti Hari Raya Islam dan Hari Raya Natal, seperti membangun rabat jalan, membersihkan jalan ataupun lingkungan sekitar, membersihkan saluran irigasi, membersihkan rumput yang sudah tebal di sekitar jalan raya maupun parit-parit dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya ada kendala-kendala yang didapatkan selama kerja bakti membersihkan lingkungan, yakni terbatasnya alat kebersihan seperti sapu, lidi, sabit, dan lainnya. Selanjutnya ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya yaitu dengan adanya kegiatan kerja bakti tersebut untuk membangun infrastruktur atau membersihkan lingkungan sekitar yang dilaksanakan secara gotong royong. Di Dukuh Jambangan Kabupaten Pekalongan, kita dapat melihat solidaritas yang masih sangat terjaga di saat masyarakat kota cenderung bersikap dan berperilaku individualis. Kedepannya diharapkan kegiatan seperti ini harus dilestarikan dan bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Nah, berikut ada dokumentasi saat bersih desa dilaksanakan. Nah, selanjutnya kegiatan pengadaan perlengkapan di musola. Yang pertama ada persiapannya seperti membeli peralatan yang dibutuhkan di musola Darussalam Dukuh Jambangan Desa. Yang kedua ada meminta izin dengan RT 03 Dukuh Jambangan Desa dan pengurus musola Darussalam bahwa akan dilakukan pengadaan perlengkapan di musola tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan. Bentuk kegiatan memberikan peralatan yang belum ada di musola Darussalam seperti jam dinding, keset, dan kastok. Pengadaan perlengkapan di musola dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 2 siang sampai 3 siang bertempat di musola Darussalam Dukuh Jambangan Desa. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan di musola ini melibatkan Ketua RT 03 dan pengurus musola Darussalam Dukuh Jambangan Desa. Yang ketiga ada hasil. Yang pertama, hasil yang didapatkan adalah dapat meningkatkan kelengkapan alat di musola Dukuh Jambangan Desa sehingga ketika kegiatan keagamaan berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada dapat menunjang sarana dan prasarana di musola Dukuh Jambangan Desa. Selanjutnya ada kendala pengadaan perlengkapan di musola adalah keterbatasan alat yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan lain. Tindak lanjutnya yaitu dengan adanya kegiatan pengadaan perlengkapan di musola ini diharapkan warga sekitar musola Darussalam Dukuh Jambangan Desa dapat menggunakan peralatan yang sudah disediakan dengan baik dan diharapkan dapat memenuhi kelengkapan alat di musola Darussalam Dukuh Jambangan Desa. Nah, berikut ada dokumentasi saat penyerahan perlengkapan alat musola Dukuh Jambangan Desa. Selanjutnya adalah pemetaan dan optimasi petunjuk jalan desa.
Persiapan pembuatan plang yaitu menyiapkan bahan yang akan dibuat yaitu besi yang berkondisi baik dan kuat. Pelaksanaan bentuk kegiatan. Kegiatan ini diawali dengan mencari bahan yang tepat dan kuat. Setelah ditemukan, kemudian dilanjut pengelasan pada pukul 1 sampai selesai. Pengelasan selesai mulai pengecatan di posko menggunakan kompresor warna hijau. Yang selanjutnya hasil kegiatan. Hasil yang diperoleh dalam pemetaan ini lokasi yang harus diberi plang nama di Desa Batursari sudah terlaksana mulai Dukuh Jambangan Deso, Dukuh Jambangan Larangan, Jambangan Pucang, Dukuh Jambangan Batur. Sudah dapat dipasang pada tempatnya. Pemasangan plang nama diperkuat menggunakan pasir dan semen. Kendala yang dihadapi pada pembuatan plang. Yang selanjutnya adalah pemetaan dan optimasi petunjuk jalan desa. Persiapan pembuatan plang yaitu menyiapkan bahan yang akan dibuat yaitu besi yang berkondisi baik dan kuat. Pelaksanaan bentuk kegiatan. Kegiatan ini diawali dengan mencari bahan yang tepat dan kuat. Setelah ditemukan, kemudian dilanjut pengelasan pada pukul 1 sampai selesai. Pengelasan selesai mulai pengecatan di posko menggunakan kompresor warna hijau. Yang selanjutnya hasil kegiatan. Hasil yang diperoleh dalam pemetaan ini lokasi yang harus diberi plang nama di Desa Batursari sudah terlaksana mulai Dukuh Jambangan Deso, Dukuh Jambangan Larangan, Jambangan Pucang, Dukuh Jambangan Batur sudah dapat dipasang pada tempatnya. Pemasangan plang nama diperkuat menggunakan pasir dan semen. Yang selanjutnya kendala yang dihadapi pada pembuatan plang nama yaitu di saat pemotongan nama jalan di kertas buffalo yang akan dicat pada plank. Yang selanjutnya tindak lanjut dengan memotong nama jalan di kertas buffalo menggunakan silet dan gunting agar hasil yang diperoleh rapi. Pada saat dicap menggunakan kompresor di plang, nama tulisan dapat dibaca dengan jelas. Berikut adalah dokumentasi pemetaan dan optimasi petunjuk jalan desa. Yang selanjutnya program individu. Apoteker cilik. Nama kegiatan apoteker cilik. Pelaksana kegiatan Vinka Aurelia Safa Maura. Deskripsi kegiatan agar siswa-siswi di SDN 3 Batursari paham mengenai apa itu profesi apoteker. Waktu pelaksana 26 Januari 2022 jam 8 sampai jam 9. Tempatnya di SD Negeri 3 Batursari Talun. Jenis kegiatan kesehatan. Sifat kegiatan jangka pendek. Penggunaan biaya 100.000. Sasaran kegiatan atau lembaga mitra SD Negeri 3 Batursari Talun. Hasil kegiatan individu dan foto atau bukti kegiatan bisa dilihat di PPT. Yang selanjutnya dokumentasi pemaparan materi apoteker cilik. Yang selanjutnya dokumentasi pemaparan video dan praktek single apoteker cilik. Kendala, siswa-siswi kurang mengetahui profesi apoteker. Pemecahan masalah memberikan pengenalan tentang profesi apoteker. Yang selanjutnya rekomendasi untuk tindak lanjut. Untuk mengenalkan profesi apoteker beserta tugas-tugasnya dan memberikan pengetahuan mengenai obat-obatan khususnya kepada anak-anak, dikarenakan banyaknya anak-anak yang belum mengenal profesi apoteker serta kurangnya kepahaman mengenai penggunaan obat. Program ini meliputi beberapa kegiatan yaitu menjelaskan tentang profesi apoteker, mengenalkan logo dan bentuk sediaan obat. Yang selanjutnya deskripsi diri, datang ke tempat penyuluhan tepat waktu, mengawali kegiatan penyuluhan dengan doa bersama, menyampaikan materi penyuluhan sesuai dengan bahasa anak-anak agar mudah dimengerti. Program ini dilakukan masing-masing sebanyak 1 kali bertempat di SD Negeri 3 Batursari Talun. Kegiatan pertama yaitu menjelaskan tentang profesi apoteker dengan materi definisi apoteker.
ruang lingkup pekerjaan apoteker, serta tugas apoteker yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan kedua yaitu mengenalkan logo dan bentuk sediaan obat di SD Negeri 3 Patrusari Talun dengan materi macam-macam logo, obat, dan bentuk sediaan obat beserta kegunaannya. Kegiatan ini dilakukan dengan menunjukkan gambar-gambar logo obat dan bentuk sediaan obat kepada anak-anak, lalu ditanyakan lagi ke anak-anak apakah mereka sudah benar paham tentang materi yang diberikan, dan diberikan hadiah buku dan bolpen jika menjawab pertanyaan dengan benar, dan pemutaran jingle apoteker cilik. Yang selanjutnya, nama kegiatan Pohon Cita-Cita. Pelaksana kegiatan Vinka Aurelia Sofomaura. Deskripsi kegiatan agar siswa-siswi di SD Negeri 3 Patrusari paham mengenai apa itu cita-cita dan macamnya. Meningkatkan motivasi belajar anak. Waktu pelaksana 26 Januari 2022 pukul 9 sampai 11. Tempat di SD Negeri 3 Patrusari Talun. Jenis kegiatan pendidikan. Sifat kegiatan jangka pendek, penggunaan biaya 100.000, sasaran kegiatan atau lembaga mitra di SD Negeri 3 Patrusari Talun. Nah, ini adalah hasil kegiatan materi pengenalan pohon cita-cita. Yang selanjutnya dokumentasi pemaparan materi pohon cita-cita, dan selanjutnya dokumentasi membagikan kertas untuk menulis cita-cita, dan siswa-siswi menulis cita-citanya untuk digantungkan di ranting pohon cita-cita. Yang selanjutnya adalah dokumentasi. Yang selanjutnya kendala, siswa-siswi kurang mengetahui akan cita-cita dan berbagai macam profesi lainnya. Yang selanjutnya pemecahan masalah, memberikan pengenalan tentang profesi cita-cita. Yang selanjutnya rekomendasi untuk tindak lanjutnya untuk membantu anak mengeksplorasi mimpi yang dimiliki dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk meraih mimpi tersebut. Yang selanjutnya deskripsi diri, datang ke tempat penyuluhan tepat waktu, mengawali kegiatan penyuluhan dengan doa bersama, menyampaikan materi penyuluhan sesuai dengan bahasa anak-anak agar mudah dimengerti, dan pemutaran video macam-macam cita-cita profesi. Program ini dilakukan masing-masing sebanyak 1 kali, bertempat di SD Negeri 3 Patrusari Talun. Dalam program ini, anak-anak diminta untuk menulis banyak mungkin cita-cita yang dimiliki, lalu diceritakan di depan kelas. Pendampingan juga diberikan untuk mereka agar dapat memelihara dan terus berusaha meraih cita-citanya. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti program ini, terlihat dari banyaknya anak yang ingin maju ke depan kelas untuk menjelaskan cita-cita yang dimiliki. Selanjutnya, siswa-siswi menuliskan cita-citanya di gantungan di ranting pohon cita-cita. Selanjutnya yaitu proker edukasi anemia pada remaja. Nama kegiatan edukasi anemia pada remaja. Pelaksana kegiatan Yara Afif Al-Fatih. Deskripsi kegiatan yaitu kegiatan ini berupa edukasi secara langsung mengenai anemia pada remaja kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah Talun dengan cara memaparkan informasi tentang penyakit anemia, penyebabnya, gejala, akibat, dan cara pencegahan serta pengobatan anemia pada remaja. Waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 jam 7 sampai jam 9. Tempatnya di SMK Muhammadiyah Talun. Jenis kegiatan ini yaitu kesehatan, sifat kegiatan jangka pendek, penggunaan biaya sebanyak Rp100.000. Kemudian sasaran kegiatan atau lembaga mitra yaitu siswa-siswi SMK Muhammadiyah Talun. Nah, berikut ini adalah hasil kegiatan individu dan foto atau bukti kegiatan. Yang pertama yaitu pemaparan materi kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah Talun. Berikut adalah fotonya, dan selanjutnya yaitu materi anemia pada remaja. Selanjutnya foto bersama siswa-siswi SMK Muhammadiyah Talun. Untuk kendalanya yaitu siswa-siswi kurang antusias dalam menerima edukasi mengenai anemia pada remaja.
Pemecahan masalahnya adalah memberikan edukasi kepada remaja mengenai penyakit anemia, penyebab, gejala, akibat anemia pada remaja, cara pencegahan dan pengobatan anemia pada remaja dengan melakukan penjelasan yang lebih detail dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta dilakukan ice breaking atau game edukatif sehingga siswa-siswi dapat merasa antusias dan aktif dalam mengikuti penyuluhan. Kemudian rekomendasi untuk tindak lanjut yaitu untuk membangun generasi remaja yang paham mengenai anemia pada remaja yang rentan menyerang remaja putri dan pentingnya mencegah anemia pada remaja agar tidak mengganggu aktivitas dan kegiatan belajar dengan cara memberikan edukasi terkait pengertian anemia, penyebab, gejala, akibat, cara pencegahan dan pengobatan anemia pada remaja dengan melakukan penjelasan yang lebih detail dan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga memudahkan pemahaman para siswa-siswi. Kemudian deskripsi diri yaitu datang ke tempat penyuluhan tepat waktu, mengawali kegiatan penyuluhan dengan doa bersama, menyampaikan materi penyuluhan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan memberikan post-test untuk mengevaluasi apakah sudah memahami materi yang disampaikan dan mengakhiri kegiatan penyuluhan dengan doa bersama. Kemudian yaitu program kerja pemberian tablet tambah darah. Nama kegiatan yaitu pemberian tablet tambah darah, pelaksana kegiatan Yara Afif Al-Fatih. Kemudian deskripsi kegiatan yaitu pemberian tablet tambah darah ditujukan untuk siswa-siswi di SMK Muhammadiyah Talun setelah dilakukannya edukasi mengenai penyakit anemia. Pemberian tablet tambah darah ditujukan sebagai bentuk ajakan untuk pencegahan anemia pada siswa-siswi SMK Muhammadiyah Talun serta diberikan informasi dan edukasi mengenai penggunaan obat anemia agar menambah pengetahuan siswa-siswi SMK Muhammadiyah Talun terhadap cara penggunaan obat anemia yang baik dan benar. Waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 7-9. Tempatnya yaitu di SMK Muhammadiyah Talun, jenis kegiatan kesehatan, sifat kegiatannya yaitu jangka pendek, kemudian penggunaan biayanya sebesar Rp200.000. Lalu sasaran kegiatan atau lembaga mitranya yaitu siswa-siswi SMK Muhammadiyah Talun. Kemudian berikut adalah dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan pemberian tablet tambah darah. Kemudian kendalanya yaitu sebelumnya sudah dilakukan pembagian tablet tambah darah dari puskesmas kepada siswi SMK Muhammadiyah Talun, sehingga membuat siswa-siswi kurang antusias dalam menerima pembagian tablet tambah darah. Kemudian kurangnya kesadaran para siswi untuk mencegah anemia dengan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap menstruasi. Pemecahan masalahnya adalah dilakukan pula pemberian suplemen multivitamin kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah Talun agar lebih variatif dan tidak monoton. Kemudian memberikan edukasi dengan melakukan penjelasan yang lebih detail dan dengan bahasa yang mudah dipahami mengenai pentingnya mencegah anemia. Kemudian rekomendasi untuk tindak lanjut yaitu untuk membangun generasi remaja yang paham mengenai pentingnya pencegahan anemia pada remaja, dilakukan pemberian tablet tambah darah sebagai bentuk ajakan untuk pencegahan anemia dan diberikan edukasi yang dilakukan dengan memberikan penjelasan yang detail dan mudah dipahami terkait penggunaan obat anemia dengan baik dan benar serta diharapkan siswa-siswi dapat menerapkan pengetahuan yang didapatkan dengan baik. Kemudian deskripsi diri, datang ke tempat pembagian tablet tambah darah tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Melakukan pembagian tablet tambah darah kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah Talun dengan tujuan ajakan kepada siswa-siswi agar dapat melakukan pencegahan anemia sedari dini. Program kerja selanjutnya yaitu penyuluhan dagu sibu. Nama kegiatannya yaitu penyuluhan dagu sibu dilaksanakan oleh Devi Mafruroh. Deskripsi kegiatan yaitu agar masyarakat sekitar Desa Batursari paham tentang informasi-informasi mengenai obat
tentang bagaimana cara mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat, dan cara membuang obat yang benar. Waktu pelaksanaan yaitu pukul 13 sampai 14.30 bertempat di rumah warga RT 3 RW 2 Duku Jambangan Desa Batursari. Jenis kegiatannya yaitu kesehatan, sifat kegiatannya jangka pendek, penggunaan biayanya sebesar Rp100.000. Kemudian sasaran kegiatan atau lembaga mitranya yaitu masyarakat Desa Batursari RT 3 RW 2. Hasil kegiatan individu dan foto atau bukti kegiatan. Berikut ini adalah foto dari materi penyuluhan Dagu Sibu, kemudian pemaparan materi penyuluhan Dagu Sibu di rumah warga RT 3, kemudian kegiatan Dagu Sibu di rumah warga. Selanjutnya yaitu kendalanya keterbatasan media pada saat penyampaian materi, sehingga menghambat pemahaman warga dalam melaksanakan penyuluhan. Dengan memberikan pemecahan masalahnya yaitu dengan memberikan penyuluhan terhadap warga mengenai cara mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat, dan cara membuang obat yang benar. Kemudian rekomendasi untuk tindak lanjut yaitu untuk membangun masyarakat yang paham mengenai cara mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat, dan cara membuang obat yang benar dengan melakukan penjelasan yang lebih detail dan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga memudahkan pemahaman warga. Untuk deskripsi diri yaitu datang ke tempat penyuluhan tepat waktu, mengawali kegiatan penyuluhan dengan doa bersama, menyampaikan materi penyuluhan sesuai dengan bahasa warga agar mudah dimengerti, memberikan post-test untuk mengevaluasi apakah sudah memahami materi yang disampaikan, kemudian mengakhiri kegiatan penyuluhan dengan doa bersama. Selanjutnya yaitu ada pemberian poster protokol kesehatan. Yang pertama ada pelaksanaan kegiatan oleh Devi Mafruroh. Yang kedua ada deskripsi kegiatan agar masyarakat sekitar desa Batursari meminimalisir penyebaran COVID. Kemudian yang ketiga yaitu waktu pelaksanaan yaitu jam 9 sampai dengan jam 10. Tempat umum di desa Batursari atau balai desa, SD dan TK. Kemudian jenis kegiatan yaitu jenis kesehatan, sifat kegiatan jangka pendek, penggunaan biaya sebesar Rp100.000, sasaran kegiatan atau lembaga mitra yaitu masyarakat desa Batursari, hasil kegiatan individu dan foto atau bukti kegiatan. Nah, ini adalah poster protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi penempelan poster protokol kesehatan. Yang terakhir yaitu ada dokumentasi pelaksanaan penyebaran poster protokol kesehatan. Kemudian yang ke-10 yaitu kendala kurangnya kesadaran warga desa Batursari mengenai penggunaan prokes yang benar. Kemudian ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah yaitu dengan adanya poster protokol kesehatan yang berada di tempat umum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Untuk rekomendasi untuk tindak lanjut yaitu untuk membangun masyarakat desa Batursari yang patuh akan protokol kesehatan serta diharapkan masyarakat dapat memahami kembali dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Deskripsi diri. Dengan datang ke tempat pembagian poster protokol kesehatan, tempat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan, melakukan penempelan poster protokol kesehatan di tempat umum dengan tujuan ajakan kepada warga sekitar agar dapat menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu ada penyuluhan pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga sebagai pengobatan herbal bagi masyarakat. Yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan oleh Rima Widianti. Kemudian yang kedua deskripsi kegiatan, upaya untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan siswi SDN 03 Batursari mengenai pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga sebagai pengobatan herbal bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu waktu pelaksanaan tanggal 28 Januari 2022. Tempatnya di SDN 03 Batursari Talun. Jenis kegiatan yaitu jenis kesehatan, sifat kegiatan jangka pendek,
dan penggunaan biaya sebesar 50.000. Sasaran kegiatan atau lembaga mitra yaitu siswa-siswi SDN 03 Batursari atau SDN 03 Batursari Talun. Kemudian yang kesembilan yaitu hasil kegiatan individu dan foto atau bukti kegiatan. Nah, ini adalah materi penyuluhan pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga sebagai pengobatan herbal bagi masyarakat. Selanjutnya ini ada dokumentasi penyampaian materi penyuluhan pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga sebagai pengobatan herbal bagi masyarakat. Selanjutnya ada dokumentasi pemberian hadiah setelah dilakukan post-test. Dan yang terakhir yaitu ada dokumentasi foto bersama siswa-siswi setelah kegiatan penyuluhan selesai. Kemudian yang ke-10 yaitu ada kendala. Saat penyuluhan berlangsung, siswa dan siswi kelas 3 dan kelas 4 di SDN 03 Batursari kurang kondusif dikarenakan adanya pencampuran 2 kelas dalam satu ruangan. Yang ke-11 yaitu ada pemecahan masalah, membangun komunikasi yang baik dengan siswa-siswi dan melibatkan siswa-siswi pada kegiatan ketika penyuluhan berlangsung. Kemudian untuk rekomendasi untuk tindak lanjut yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai pemanfaatan tanaman obat keluarga kepada siswa-siswi kelas 3 dan kelas 4 SDN 03 Batursari terkait dengan pengertian manfaat toga, pemanfaatan toga di kalangan masyarakat dengan mengenalkan macam-macam toga kepada siswa-siswi yang terdapat di lingkungan sekitar, melakukan penjelasan yang lebih detail dan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga memudahkan pemahaman siswa dan siswi. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi diri. Datang ke tempat penyuluhan tepat waktu, mengawali kegiatan penyuluhan dengan doa bersama, menyampaikan materi penyuluhan dengan bahasa anak-anak yang mudah dimengerti, memberikan post-test untuk mengevaluasi apakah sudah memahami materi yang disampaikan, mengakhiri kegiatan penyuluhan dengan doa bersama. Selanjutnya yaitu ada kegiatan penanaman tanaman obat keluarga atau toga. Pelaksana kegiatan oleh Rima Widianti, deskripsi kegiatan agar siswa dan siswi mengetahui cara penanaman tanaman keluarga yang baik dan benar. Waktu pelaksanaan yaitu tanggal 28 Januari 2022. Tempat SDN 03 Batursari Talun. Jenis kegiatan kesehatan, sifat kegiatan jangka pendek, penggunaan biaya 30.000, sasaran kegiatan atau lembaga mitra SDN 03 Batursari Talun. Kemudian yang ke-9 adalah hasil kegiatan, individu atau foto. Nah, di sini ada dokumentasi pemberian nama tanaman obat keluarga atau toga. Kemudian ada dokumentasi penanaman tanaman obat keluarga yaitu jahe di kebun SDN 03 Batursari. Kemudian ada dokumentasi foto bersama siswa pada proses penanaman tanaman obat keluarga serai wangi. Yang ke-10 ada kendala. Saat kegiatan penanaman tanaman obat keluarga berlangsung, siswa-siswi kurang kondusif dikarenakan sasaran penanaman toga seharusnya hanya untuk kelas 3 dan kelas 4 saja, tetapi saat di kebun siswa-siswi di SDN 03 Batursari mengikuti kegiatan penanaman tanaman obat semua karena waktunya sama dengan jam istirahat. Kemudian yang ke-11 ada pemecahan masalah, yaitu dengan memberikan penjelasan yang singkat dan menarik kepada siswa dan siswi agar mudah dimengerti, fokus kepada sasaran kegiatan yaitu kelas 3 dan 4 agar dapat melakukan kegiatan penanaman toga yang baik dan benar. Kemudian yang ke-12 yaitu ada rekomendasi untuk tindak lanjut. Untuk memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswi mengenai cara penanaman tanaman obat keluarga yang baik dan benar. Kemudian yang ke-13 ada deskripsi diri, yaitu dengan datang ke tempat penyuluhan tepat waktu, mengawali kegiatan penyuluhan dengan doa bersama, menyampaikan materi penyuluhan dengan bahasa anak-anak yang mudah dimengerti, memberikan post-test untuk mengevaluasi apakah sudah memahami materi yang disampaikan, mengakhiri kegiatan penyuluhan dengan doa bersama.
Selanjutnya yaitu ada kegiatan penyuluhan pengaruh gadget pada perkembangan jiwa anak. Pelaksana kegiatan oleh Himatul Aliyah, deskripsi kegiatan agar wali murid, siswa dan siswi TK Muslimat Desa Batursari paham tentang informasi mengenai pengaruh gadget, dampak positif dari penggunaan gadget dan dampak negatif dari penggunaan gadget. Untuk waktu pelaksanaannya jam 7 sampai dengan jam 10. Tempatnya TK Muslimat Desa Batursari. Jenis kegiatan yaitu bidang sosial, sifat kegiatan yaitu jangka pendek, penggunaan biaya 100.000. Sasaran kegiatan atau lembaga mitra yaitu wali murid, siswa dan siswi TK Muslimat Desa Batursari. Untuk hasil kegiatan individu dan atau foto bukti kegiatan. Yang pertama yaitu ada dokumentasi proses pemaparan materi pengaruh gadget pada perkembangan jiwa anak. Kemudian yang kedua ada dokumentasi materi penyuluhan pengaruh gadget pada perkembangan jiwa anak. Selanjutnya ada foto dokumentasi proses penyuluhan pengaruh gadget pada perkembangan jiwa anak. Dan yang terakhir yaitu ada foto bersama murid dan wali murid setelah kegiatan penyuluhan pengaruh gadget pada perkembangan jiwa anak. Kemudian yang ke-10 ada kendala. Kendalanya yaitu wali murid kurang mengetahui tentang pengaruh gadget seperti dampak positif gadget dan dampak negatif dari gadget. Untuk pemecahan masalahnya yaitu dengan memberikan penyuluhan pengaruh gadget pada perkembangan jiwa anak kepada wali murid TK Muslimat Desa Batursari. Kemudian yang ke-12 yaitu rekomendasi untuk tindak lanjut. Untuk memberikan edukasi dan pengetahuan bagaimana dampak positif dan negatif dari gadget serta apa saja yang mempengaruhi anak dalam kecanduan gadget agar orang tua siap untuk menghadapi era modern ini serta dapat membimbing perkembangan untuk maju dan tidak terpengaruh oleh pengaruh teknologi sekarang ini. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi diri, yaitu dengan datang ke tempat penyuluhan tepat waktu, mengawali kegiatan penyuluhan dengan doa bersama, menyampaikan materi penyuluhan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Program kerja ini dilakukan 1 kali bertempat di TK Muslimat Desa Batursari Talun. Kegiatan pertama yaitu menjelaskan tentang pengaruh gadget pada perkembangan jiwa anak, seperti dampak positif gadget, dampak negatif gadget, dan ada pemutaran video tentang bahaya penggunaan gadget. Kemudian dengan diskusi dan tanya jawab untuk mengevaluasi apakah sudah paham tentang materi yang disampaikan. Mengakhiri kegiatan penyuluhan dengan doa bersama. Kemudian ada kegiatan penyuluhan hipertensi dan cara pencegahannya. Untuk pelaksanaan kegiatan oleh Himatul Aliyah, deskripsi kegiatan agar masyarakat Duku Jambangan Desa Batursari, Kecamatan Talun paham tentang informasi mengenai hipertensi dan cara pencegahannya. Untuk waktu pelaksanaan yaitu jam 9 sampai dengan jam 11. Untuk tempatnya di Duku Jambangan Desa Batursari, Kecamatan Talun. Jenis kegiatannya yaitu kesehatan, sifat kegiatan jangka pendek, dan penggunaan biaya sebesar 100.000. Sasaran kegiatan atau lembaga mitra yaitu masyarakat Duku Jambangan Desa Batursari, Kecamatan Talun. Nah, berikut adalah bukti kegiatan atau dokumentasi. Yang pertama ada dokumentasi proses penyampaian materi hipertensi dan cara pencegahannya. Kemudian yang kedua ada dokumentasi proses penyuluhan hipertensi dan cara pencegahannya. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi materi penyuluhan hipertensi dan cara pencegahannya. Kemudian yang ke-10 ada kendala. Kendalanya yaitu keterbatasan media untuk penyampaian materi saat penyuluhan dan masyarakat Duku Jambangan Desa kurang mengetahui cara pencegahan hipertensi dan pengobatan herbal hipertensi. Kemudian yang ke-11 yaitu pemecahan masalah dengan memberikan penyuluhan hipertensi dan cara pencegahannya kepada masyarakat Duku Jambangan Desa Batursari, Kecamatan Talun. Kemudian ada rekomendasi untuk tindak lanjut yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang penyakit hipertensi, cara pencegahannya, dan pengobatan herbal hipertensi. Kemudian yang terakhir ada deskripsi diri, yaitu dengan datang ke tempat penyuluhan tepat waktu, mengawali kegiatan penyuluhan dengan doa bersama,
menyampaikan materi penyuluhan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Program kerja ini dilakukan 1 kali bertempatan di Posko KKN Duku Jambangan Desa Batursari, Kecamatan Talun. Kegiatan pertama yaitu menjelaskan tentang hipertensi dan cara pencegahannya. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk mengevaluasi apakah sudah paham tentang materi yang disampaikan. Mengakhiri kegiatan penyuluhan dengan doa bersama. Selanjutnya ada program kegiatan senam lansia. Yang pertama ada pelaksana kegiatan Nanda Ayu Ramadhani. Deskripsi kegiatan: upaya untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta lansia di Duku Jambangan dalam menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit serta menciptakan keharmonisan hubungan mahasiswa KKN UMPP dengan lansia di Duku Jambangan. Senam lansia ini dilakukan untuk meregangkan otot dan sendi serta sebagai pemanasan sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Waktu pelaksanaan yaitu dari jam 8 sampai jam 9. Tempat kegiatan di halaman posko. Jenis kegiatannya kesehatan, sifat kegiatan jangka pendek, dan untuk penggunaan biayanya sebesar Rp100.000. Sasaran kegiatan atau lembaga mitra yaitu lansia Duku Jambangan. Nah, ini merupakan hasil kegiatan individu dan foto atau bukti kegiatan. Yang pertama ada pengarahan senam lansia. Yang kedua ada senam lansia bersama lansia Duku Jambangan. Nah, ini ada foto bersama lansia Duku Jambangan. Yang 10 ada kendala. Kendalanya yaitu para lansia yang datang tidak tepat waktu karena menunggu para lansia melakukan aktivitas pagi hari terlebih dahulu seperti melakukan pekerjaan rumah tangga, ke sawah, mencari bambu untuk membuat jetting bambu dan lain-lain, sehingga kegiatan senam lansia dimulai tidak tepat waktu. Yang selanjutnya ada pemecahan masalah, yaitu memulai acara senam lansia dengan waktu yang tidak terlalu pagi sehingga para lansia bisa melakukan aktivitas rutin di pagi hari terlebih dahulu. Selanjutnya ada rekomendasi untuk tindak lanjut. Diharapkan lansia di Duku Jambangan tetap menjaga kebugaran dan kesehatan dengan salah satu caranya adalah rutin melakukan senam lansia. Selanjutnya ada deskripsi diri, yaitu datang ke tempat penyuluhan, mengawali kegiatan senam lansia dengan doa bersama dan melakukan pemanasan. Melakukan senam lansia diakhiri dengan pendinginan. Program kerja ini dilakukan 1 kali bertempat di posko KKN yaitu di Duku Jambangan Desa Batursari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya ada penyuluhan LBP atau low back pain. Pelaksana kegiatan Nanda Ayu Ramadhani. Deskripsi kegiatan agar masyarakat Duku Jambangan Desa Batursari, Kecamatan Talun tentang informasi mengenai pengertian penyebab, tanda dan gejala, cara pencegahan low back pain, dan home program atau exercise low back pain yang dapat dilakukan sendiri oleh lansia di rumah. Waktu pelaksanaannya dimulai dari jam 9 sampai jam 10. Tempat kegiatan bertempat di posko RT 03 RW 02 Duku Jambangan Desa Batursari. Jenis kegiatannya merupakan kesehatan, sifat kegiatannya jangka pendek. Penggunaan biayanya sebesar Rp100.000. Untuk sasaran kegiatan atau lembaga mitra yaitu masyarakat Duku Jambangan. Nah, ini merupakan hasil kegiatannya. Yang pertama ada materi penyuluhan low back pain atau LBP. Yang kedua ada pemaparan materi low back pain di posko. Selanjutnya ada mendemonstrasikan exercise untuk LBP. Dan yang terakhir ada foto bersama masyarakat Duku Jambangan. Nah, selanjutnya ada kendalanya keterbatasan media pada saat penyampaian materi penyuluhan sehingga menghambat pemahaman warga dalam memahami materi penyuluhan. Pemecahan masalahnya yaitu dengan melakukan penyuluhan secara jelas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh warga Duku Jambangan Desa. Mengajari warga Duku Jambangan Desa cara melakukan exercise untuk LBP yang dapat dilakukan sendiri di rumah. Sedangkan untuk rekomendasi untuk tindak lanjutnya diharapkan masyarakat Duku Jambangan senantiasa menjaga kesehatan dan jika mengeluhkan gangguan muskuloskeletal seperti LBP,
kronis, segera konsultasikan ke dokter agar bisa ditindaklanjuti dan tidak semakin parah. Selanjutnya ada deskripsi diri, datang ke tempat penyuluhan, mengawali kegiatan penyuluhan dengan doa bersama, menyampaikan materi penyuluhan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami, mengajarkan beberapa exercise atau latihan untuk LPP, kemudian memberikan post-test untuk mengevaluasi apakah warga sudah memahami materi penyuluhan yang sudah disampaikan atau belum, mengakhiri kegiatan dengan doa bersama. Nah, selanjutnya ada pelatihan tilawah. Pelaksana kegiatan Wahyu Subhi, deskripsi kegiatan agar santri TPQ Miftahul Atfal dan Miftahul Jannah beserta anak-anak dukun Jambangan Desa tidak buta dalam membaca Al-Quran, mulai pelatihan tahsin, tartil, dan tilawah Quran. Untuk waktu pelaksanaannya dimulai dari jam 1 sampai jam 2 atau jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Bertempat di TPQ Miftahul Jannah, Dukun Jambangan Batur, dan TPQ Miftahul Atfal serta posko Dukun Jambangan Larangan, Dukun Jambangan Desa Batur Saru, Kecamatan Talun. Untuk jenis kegiatannya, pelatihan pembacaan Al-Quran mulai dari tahsin, tartil, tilawah Quran. Kemudian sifat kegiatan yaitu jangka panjang sampai benar-benar paham. Kemudian penggunaan biayanya sebesar Rp250.000. Sasaran kegiatannya yaitu santriwan-santriwati TPQ Miftahul Jannah dan Miftahul Atfal dan anak-anak dan remaja di sekitar posko Duku Jambangan. Kemudian hasil kegiatan individu dan dokumentasinya adalah sebagai berikut, yaitu selesai pelatihan tilawah, berikut dokumentasinya, kemudian mencoba satu-satu tilawatil Quran, berikut dokumentasinya. Kendalanya yaitu pengaturan nafas, kemudian pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan metode pengajaran Pondok Pesantren TPI Al-Hidayah Plumbon Limpung Batang dengan cara mengulang satu bait ayat selama 10 kali sampai benar-benar paham dan mengerti, baru pindah ke bait selanjutnya. Kemudian rekomendasi untuk tindak lanjut yaitu memberikan masukan cara pengaturan nafas saat membaca Al-Quran. Deskripsi diri adalah datang ke TPQ Miftahul Atfal dan TPQ Miftahul Jannah dengan tepat waktu, mengawali kegiatan pelatihan dengan doa bersama, menuliskan ayat di papan tulis dengan jelas dan baik agar semua santri dapat membacanya, dan menuliskan jenis lagu yang akan dilatih dari mulai bayati, nahawan, rosta, hijaz, soba, jiharkan, dan bayati penutup. Selanjutnya yaitu program kerja pelatihan azan. Pelaksana kegiatan yaitu Wahyu Subki, deskripsi kegiatan agar santri TPQ Miftahul Atfal dan Miftahul Jannah beserta anak-anak Duku Jambangan Desa bisa melantunkan azan dengan baik dan benar, dengan nada yang merdu dan fasohah yang tepat, termasuk juga dengan makhraj yang baik. Waktu pelaksanaan yaitu jam 1, tempat di TPQ Miftahul Jannah, TPQ Miftahul Atfal, dan posko KKN Duku Jambangan Desa. Jenis kegiatan yaitu kegiatan keagamaan, kemudian sifat kegiatannya jangka panjang sampai benar-benar paham, kemudian penggunaan biayanya sebesar Rp250.000. Sasaran kegiatan atau lembaga mitra yaitu santriwan-santriwati TPQ dan anak-anak di sekitar posko KKN. Kemudian berikut ini hasil kegiatan dari pelatihan azan. Lalu kendalanya yaitu pengaturan nafas, pemecahan masalahnya dengan lari-lari pagi dan teriak mengucapkan A, I, U, O sampai benar-benar bisa mengatur nafas dengan baik. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk tindak lanjut dengan memberikan masukan cara mengatur nafas saat menggoyahkan jengkok. Kemudian deskripsi diri yaitu datang ke TPQ Miftahul Atfal dan TPQ Miftahul Jannah dengan tepat waktu,
Mengawali kegiatan pelatihan dengan doa bersama, memberi contoh lafaz azan, dan memberi contoh nada Mekah dan Madinah dan jengkok-jengkoknya. Program kerja ini dilakukan setiap hari di posko KKN Dukuh Jambangan Desa. Setiap jam 1 siang. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.